Beberapa kita yang hadir pada hari ini, kita merasakan bahwa hanya karena darah Yesus yang
dipersiapkan dengan salib, kita diselamatkan. Semua angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan saudaramu, takkan tebus dosaku. Ketulusanmu melingkupiku, kasihmu mengakhiri aku di hidupku. Sungguh besar anugerahmu, tantangan hidupku. Untuk menjadi milik baru oleh kuasa dan oleh kuasa dalammu, oleh kuasa dalammu, takkan tebus dosaku. Ketulusanmu melingkupiku, kasihmu Tuhan. Amin. Bernyanyi memuji kasihmu, selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Saya mau semua kita jemaat menyanyikan pujian ini dari dalam hati, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan oleh bersuara kepada Tuhan. Amin. Semua jemaat Tuhan. Kasih
surga itu dalam kita. Kita sudah menikmati kasih-Nya 2000 tahun yang lalu. Yesus berkorban untuk setiap kita, berkorban untuk menyelamatkan kita. Biar pada ibadah hari ini seluruh hidup kita, semua yang kita punya, apapun yang ada yang kita bawa hari ini, mari kita bawa kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita, haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama berdiri kita siapkan hati kita. Ayat besar yang besar dalam hidupku, pengorbananku yang abadiku.
syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kami menerima sakramen perjamuan kudus. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegar di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Pada kesempatan hari ini, biarlah setiap kita yang percaya, yang mengimani iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita melakukan sakramen perjamuan kudus ini sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita mempercayai iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus membawa keselamatan. Dan firman Tuhan kembali berkata, setiap kali kita makan roti ini, minum cawan ini, dan minum cawan ini, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itulah hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan. Mari kita lakukan sakramen perjamuan kudus ini. Kita harus mempunyai iman dan keyakinan yang benar, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Mari kita mengangkat cawan perjamuan kudus ini di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman dan ucapan syukur. Oh haleluya. Sekali lagi kami mengucap syukur. Kami telah memperingati kematian Tuhan, bahkan sampai Tuhan datang. Kami percaya melalui kematian Tuhan ada karya terbesar dalam hidup kami, dalam tiap manusia yang akan memberkati kami. Yang lemah Tuhan dikuatkan, yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat sakramen yang telah kami lakukan pada pagi hari, di mana pada hari ini pun kami memperingati Jumat yang agung, di mana Engkau telah menyatakan kasih yang terbesar, mujizat yang terbesar bagi dunia. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyimak dalam firman Tuhan. Sekali lagi mohon urapan ilahi dari Yang Maha Kudus, Kau berkati kami untuk duduk diam dan menerima kebenaran firman. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Melalui kematian, pada hari ketiga Ia akan bangkit, membawa kebangkitan dan hidup bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bicara tentang karya terbesar. Ya. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah karya terbesar.
di sini diilustrasikan, ya, di situ ada gambar Tuhan Yesus dengan cahaya bulan, ya, yang mengangkat cahaya bulan karena dia adalah cahaya kebenaran, terang kasih Kristus telah hadir bagi dunia melalui kematiannya. Dan pada saat ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baca di dalam Roma 5 pasal yang 5 ayat 15. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita ingat ketika Adam jatuh dalam dosa karena pelanggaran satu orang, semua manusia di bumi ini menjadi terinfeksi dosa, ya, menjadi berdosa, semuanya menjadi berdosa. Tetapi kasih karunia Tuhan itu lebih besar karena karya Yesus, karya terbesar Yesus, yaitu melalui kematian. Setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan dilimpahkan kasih karunia, yaitu akan dilimpahkan pembenaran di dalam kehidupannya. Setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus mendapatkan kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Ya, pada saat ini, next slide selanjutnya, tema firman Tuhan sekali lagi adalah karya terbesar. Mengapa melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib menjadi karya terbesar di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua? Jauh sebelum Yesus hadir ke dalam dunia ini, firman Tuhan telah menubuatkan, ya, firman Tuhan telah menubuatkan akan ada karya terbesar di dalam dunia ini melalui kematian seorang yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ayat 2. Sebagai taruk yang kemudian dapat Tuhan dan sebagai tunas dan tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebelum Yesus hadir di dunia ini, firman itu telah ada seorang yang akan dihina dengan kesengsaraan yang besar. Ayat yang 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia telah dipukul dan ditindas Allah. Ya. Kadang-kadang orang salah sangka, kenapa Yesus mati di kayu salib? Apakah Yesus terkutuk? Dia menanggung untuk manusia. Dia pada saat yang bersama sedang mengutuk saudara dan saya, untuk manusia. Bagi setiap orang yang percaya, sekali lagi tidak binasa. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan hidur-hidurnya kita menjadi sembuh. Ya, pada saat ini, seberapa jauh kita mengerti pengorbanan Tuhan Yesus memberikan pembenaran yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Jadi ada satu pertukaran, di atas kayu salib. Pertukaran apa yang terjadi? Kita lihat ketika Yesus dihukum, Yesus mau kita diampuni. Ketika Yesus dihukum di kayu salib, Yesus mau saudara dan saya diampuni. Ketika Yesus disakiti, Yesus mau kita semua ini disembuhkan. Ketika Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita, ya,
Dia mau kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia mau kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ketika Yesus mengalami kemiskinan, Yesus mau, saudara, kita semua yang percaya mengalami kelimpahan, yaitu kelimpahan kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus menanggung rasa malu, ya, ketika Yesus menanggung rasa malu, Yesus mau kita semua menerima kemuliaan yang daripada ilahi, yang daripada Allah, yang daripada Tuhan, yang menjadi karunia terbesar, yang menjadi karya terbesar. Ketika Yesus menanggung ketertolakan, Yesus ditolak. Ya. Yesus ditolak. Dia mau setiap kita diterima di dalam kerajaan surga. Ada satu pertukaran yang begitu besar ketika Yesus berada di kayu salib. Ketika Yesus menjadi satu orang yang terkutuk, salah satu orang yang terkutuk di dunia ini, dengan muka yang hancur, dengan segala macam yang dialami, siksaan yang dialami, Yesus mau supaya kita menerima berkat. Karya terbesar Yesus adalah satu pertukaran yang begitu besar bagi saudara, bagi kita semua, bagi kita semua. Setiap orang, siapapun kita, tidak lepas dari dosa. Setiap orang, siapapun kita, tidak lepas daripada dosa. Seorang anak yang baru lahir, gak pernah diajarin bohong, gak pernah diajarin bohong, gak pernah diajarin iri. Tiba-tiba bisa muncul rasa iri, bisa ngomong bohong. Siapa ngajarin? Karena ada bibit dosa. Sementara firman Tuhan berkata apa? Upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Dia. Ketika kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, ada keselamatan. Sekali lagi, next, karya terbesarnya adalah mengambil alih segala dosa dan sengsara. Jadi karya besar yang Tuhan Yesus sampaikan melalui kayu salib adalah satu pertukaran yang luar biasa, di mana Ia mengambil alih dosa, di mana Ia mengambil alih sengsara, sehingga saudara, sehingga kita semua, sehingga umat manusia yang percaya dalam nama Tuhan Yesus dibenarkan dan diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Yesus tidak mengenal dosa, tetapi Ia menjadi dosa karena kita, menjadi orang yang terkutuk. Karena ada yang berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus menjadi orang yang terkutuk karena saudara, karena kita semua. Karena di dalam kehidupan kita ada bibit dosa. Ya. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana sikap hidup orang percaya? Bagaimana sikap hidup orang percaya di dalam kehidupan kita semua? Kita sudah jadi Kristen nih. Sudah berapa tahun kita menjadi Kristen? Sudah berapa tahun kita percaya Tuhan Yesus Kristus? Bahkan dari anak sekolah minggu, sudah berapa tahun kita ikut sekolah minggu sampai ikut youth remaja. Tapi bagaimana sikap hidup kita di dalam kehidupan saudara dan saya? Di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Di dalam kehidupan kita memang tidak pernah lepas daripada dosa. Bahkan dosa terbesar di dalam kehidupan manusia, ketika manusia itu merasa benar. Ketika ada kebenaran di dalam kehidupannya, kebenaran pribadi bahwa saya ini orang benar, bahwa saya ini orang benar. Ada satu kebenaran pribadi yang membenarkan segala persepsi di dalam otak kepala kita bahwa saya ini orang benar. Dosa yang terbesar di dalam kehidupan kita
ketika kita merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan lebih tinggi dari Tuhan, ya. Lebih tinggi dari Tuhan. Dosa yang terbesar adalah tinggi hati, ya. Pada saat ini, sejauh mana sikap hidup orang percaya, ya, dalam menjalani kehidupan saudara, dalam menjalani kehidupan kita. Saya teringat ayat di dalam 2 Petrus 2 ayat 22 yang mengatakan, seekor babi itu akan mati kembali ke dalam kubangannya. Seekor babi itu akan kembali mati ke dalam kubangannya. Ya. Sementara ada peribahasa yang mengatakan begitu, tetapi di dalam kehidupan kita kadang merasa saya orang benar, saya orang benar, ya. Pada saat ini, nah pasti saudara tahu ini yang namanya binatang babi, hewan babi di pasaran ini udah ini ya, udah lumrah, udah biasa kita melihat ekor babi. Namanya babi itu kan kembali ke dalam kubangannya. Seekor babi itu kan kembali ke dalam kubangannya. Bagaimana sikap orang Kristen? Sikap orang Kristen di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Ketika di dalam diri kita juga ada berbagai macam bibit dosa. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Nah ini, ayat ini sangat penting. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kita menyadari kita adalah orang yang berdosa. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau menanggalkan segala dosa. Kita tahu ini dosa, kadang-kadang kita masih kita lakukan. Kita tahu ini tidak benar, kadang-kadang kita masih lakukan. Dan itu butuh proses. Butuh proses bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita menahan ego kita. Ya, menahan ego kita. Ayat yang ke-12. Dan karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan karena Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dari orang mati. Ya. Jadi sikap orang percaya. Ya. Di dalam ajaran teologi di dalam Gereja Bethel Indonesia, kita mengenal dua sakramen. Sakramen yang pertama adalah perjamuan kudus, di mana tiap bulan kita melakukan sakramen perjamuan kudus, yaitu apa? Sebagai tanda kita sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sakramen yang kedua adalah baptisan, di mana kita ditenggelamkan, di mana kita ditenggelamkan. Baptisan sebagai tanda kita sebagai orang percaya. Ya. Dan oleh sebab itu bagaimana sikap orang percaya yang seharusnya ada di dalam setiap saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Kita harus menanggalkan apa yang disebut dosa. Kita segala harus menanggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena dengan Dia kamu dikuburkan di dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh percayaanmu. Jadi iman kita adalah iman yang membangkitkan. Iman percaya kita adalah kuasa kerja Allah. Iman yang membangkitkan, iman yang memberikan kekuatan. Ayat ke-13. Kamu juga, meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi sesudah Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia ilahi. Itulah yang menjadi karya terbesar di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 14.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dengan memakukannya pada kayu salib, ada banyak aturan-aturan agama, ada banyak aturan-aturan tradisi yang akan memberatkan kehidupan kita, yang membuat kita semakin menjadi terdakwa, menjadi seorang terdakwa. Wah, kalau kita tidak melakukan ini, kita akan dianggap berdosa. Kalau kita tidak melakukan ini, kita akan bersalah di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan hanya mengajarkan kasihilah Tuhan padamu, bukan sekedar hatimu. Dan kemudian kasihilah sesama manusia. Dua hukum kasih ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada saudara, kepada kita semua. Ketika kita melakukan hukum kasih ini, kita percaya kita adalah orang yang punya sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama kita tidak akan mungkin menyakiti, kita tidak akan mungkin mau berbuat curang. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita percaya kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada saat ini segala sesuatunya butuh proses. Segala sesuatunya itu butuh proses. Ya, ketika seekor babi yang mandi kembali ke dalam kubangannya, ya, sementara di satu sisi ada banyak sekali orang yang berkata, oh saya orang benar, saya orang benar, saya orang benar. Saya tiap minggu ke gereja kok, saya tiap minggu pelayanan kok. Ya, justru di mana saudara berada di tempat itu, kuasa kegelapan mengganggu kehidupan saudara. Ya. Kuasa kegelapan itu banyak mengganggu kehidupan saudara. Kuasa kegelapan itu banyak nyenggol saudara. Ya. Dengan segala berbagai macam pikiran. Ya. Dan itu butuh proses untuk kita mampu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Butuh proses. Ya. Kalau Tuhan sudah menyatakan kasih karunia-Nya, kasih kuasanya melalui kayu salib, melalui pertukaran yang begitu besar yang Tuhan lakukan. Ya. Ketika Ia disakiti, Tuhan mau manusia itu mendapatkan kasih karunia. Ketika Ia tepikan, ya, ketika Ia tepikan, Tuhan mau setiap manusia ini memperoleh kasih karunia kembali. Ya. Ketika Ia mengalami rasa malu, ya, Tuhan mau supaya kita menikmati kelimpahan. Ada satu pertukaran yang luar biasa melalui kayu salib, yaitu karya terbesar Tuhan yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Pada saat ini, sejauh mana di dalam kehidupan kita sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan, itu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sejauh mana kebenaran firman itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Ada yang mengatakan katanya orang percaya, ya, katanya orang percaya, kok masih mabuk-mabukan? Katanya orang percaya, kok masih begini begitu? Katanya orang percaya, kok masih melakukan dosa? Ya. Banyak orang yang menuduh kita seperti itu. Tapi pada saat ini, orang yang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh menanggalkan segala dosa. Kalau kita benar-benar orang percaya, kita akan menanggalkan seluruh kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena kita sudah menerima kasih karunia Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, sekali lagi kita ulangi dalam ayat ke-11. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Pada zaman dahulu, ya, sebelum zaman Kristus, sunat adalah bagian tradisi ibadah, tradisi budaya, tradisi apa? Tradisi agama. Menjadi tradisi agama. Tapi pada saat itu, orang yang sudah disunat masih melakukan dosa, melakukan apa? Melakukan hal yang tidak berkenan
tidak berkenan. Tuhan tidak mau. Ya. Tuhan mau kita menanggalkan segala dosa. Tuhan mau kita menanggalkan segala dosa. Ya. Segala Taurat yang membebani kehidupan kita, segala hukum itu melambangkan satu hukum Tuhan yang membebani kehidupan kita sehingga kita merasa berat. Oh, jadi orang Kristen kok susah banget ya. Jadi orang Kristen kok susah banget. Jadi orang Kristen paling gampang. Jadi orang Kristen paling gampang ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dan ketika kita mengasihi manusia, sesama manusia, kita menjadi orang Kristen yang benar. Saya percaya ketika kita melakukan dua hal itu, 10 hukum Taurat itu sudah tercakup di dalamnya. Ketika kita melakukan hukum kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, ya, kita sudah melakukan seluruh hukum yang ada. Karena Allah itu kasih. Oleh sebab itu, butuh satu proses. Butuh satu proses pemurnian. Butuh satu proses pembersihan. Butuh satu proses pembersihan, pemurnian. Ya, tadi ada lambang, ada gambar apa? Babi di dalam kubangan. Ya, namanya babi di dalam kubangan itu kotor. Ya, dan babi di dalam kubangan itu bau. Coba kalau kita lihat babi yang ini. Wah, ini kode berat ini. Kode berat ini. Wah, pendetanya doyan berbangga. Kalau kita lihat babi yang ini, babi ini udah melalui proses yang begitu besar, begitu banyak, ya, dicuci, dikuliti segala macam, bahkan dikasih bumbu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Ketika kita menanggalkan segala dosa kita, itu adalah proses yang harus kita lakukan. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya, saya selalu berdoa di dalam setiap pelayanan saya, biar Tuhan memberikan hikmat, membukakan hati dan pikiran kita untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya selalu berdoa setiap Jumat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pada saat ini juga Tuhan bekerja buat saudara untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, di mana kita harus melalui proses segala penanggalan dosa yang ada di dalam kehidupan kita, untuk kita tetap mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia, sesama kita manusia. Jadi satu saat ketika saudara ditanya, firman Tuhannya Pak Pendeta apa? Jumat Agung. Saudara jawabnya apa Pak? Babi panggang. Bukan babi panggang. Coba kita buka slide selanjutnya. Nah, orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, ia tidak akan tahan jika ia tidak berbuat yang terbaik baginya. Orang yang sudah menerima anugerah Tuhan tidak akan tahan jika ia tidak berbuat sesuatu yang terbaik baginya, bagi kemuliaan Allah. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, ketika kita sudah mengklaim diri kita sebagai orang percaya, kita tidak melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, kita tidak akan tahan. Kita tidak akan tahan. Justru ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, itu adalah bukti iman saudara di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan, sekali lagi saya katakan itu juga menjadi bukti di dalam kehidupan saudara. Ketika kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasakan orang pasti, itu juga menjadikan bukti iman kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa diri kita dibaptis, itu juga menjadi satu kesaksian pribadi di dalam kehidupan kita bahwa saya milik Tuhan, saya percaya Yesus. Oleh sebab itu sakramen yang kita harus lakukan, yang kita lakukan adalah sakramen penjabahan kudus dan sakramen baptisan. Bagi setiap orang yang percaya menerima kasih karunia ilahi dari Tuhan, bahwa dia dibaptis. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda saya milik Kristus. Saya telah mendapat anugerah, dan itu menjadi kesaksian pribadi kita. Saya
hadir bagi dunia, bagi saudara yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua. Kita yang dilahirkan di dalam dosa, tapi telah dilahirkan di dalam darah anak domba Allah. Tadi kita pujikan, ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sebelum Tuhan hadir di dunia ini, bangsa Israel mempersembahkan korban domba yang tidak bercacat celah di bait Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, maka Dia sendiri yang menjadi korban anak domba Allah yang kudus, yang menghapus dosa umat manusia seluruh dunia. Ketika kita datang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita harus percaya Tuhan Yesus Kristus? Karena Dia datang dari surga. Karena Dia datang dari surga. Ya. Nabi mana yang datang dari surga? Rasul mana yang datang dari surga? Hanya Yesus Kristus yang datang dari surga, yang melakukan kehendaknya. Ya. Coba bisa dibuka ayatnya kan? Isi worshipnya di saya nggak masukin di PowerPoint. Di Yohanes pasal yang 6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke 38 udah 9 38, 39, 40. Nah, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pada saat ini saya mengatakan, nabi mana yang datang dari surga, langsung dari surga turun ke dunia ini? Rasul mana yang datang dari surga, turun langsung ke dunia ini? Tidak ada nabi dan rasul yang turun dari surga kecuali Tuhan kita Yesus Kristus yang datang turun langsung ke dunia ini dan memberikan nyawanya dan memberikan kasih karunia, membuat karya terbesar bagi saudara untuk kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Tuhan gak mau semua manusia itu kehilangan keselamatan, tetapi supaya membangkitkan pada akhir zaman. Yang mati akan dibangkitkan, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan dibawa hidup ke surga. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat anak siapa? Melihat Yesus dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Makanya ketika kita nyanyikan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah yang sesungguhnya yang dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya. Kita percaya, kita mempunyai iman yang benar karena Dia datang dari surga membawa karya terbesar bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang musik. Karya terbesar
kasih Tuhan, sudah berapa lama saudara kenal Tuhan kita Yesus Kristus? Sudah berapa lama saudara mengklaim diri sebagai orang percaya? Tetapi sejauh mana kita sudah menanggalkan segala dosa-dosa kita sebagai bukti, sebagai wujud kita benar-benar orang percaya? Seberapa jauh kita bersaksi tentang kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Seberapa jauh kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan? Pada saat ini, kalau Tuhan sudah mengasihi saudara, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati. Kalau Tuhan sudah memberikan karya terbesar, mujizat terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan, sejauh mana kita membawa karya kita untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Tuhan? Sejauh mana kita membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan? Sejauh mana kita sudah berdoa bagi keluarga kita, bagi tanah yang kita pijak, bagi dusun ini yang kita diami di tempat ini? Ada saatnya kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Ada saatnya kemuliaan itu akan dinyatakan di dalam setiap kehidupan umat-umat percaya. Jangan biarkan sebagai orang percaya kita menjadi orang yang tertinggal ketika kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Jangan biarkan kita menjadi sia-sia di dalam ibadah kita. Orang yang percaya adalah orang yang menanggalkan dosanya. Orang yang percaya, orang yang selalu datang mohon ampun, mohon pengampunan dosa. Orang yang percaya adalah orang yang mengucap syukur buat karya terbesar yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan manusia. Pada saat ini, ibadah yang kita lakukan biarlah jangan menjadi sia-sia di dalam kehidupan saudara. Ketika kita percaya, membawa diri kita dibaptis, itu menjadi salah satu kesaksian pribadi kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, bahwa saya mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati saya, dan saya mengasihi sesama manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu membuktikan kasih setianya di dalam kehidupan saudara. Saatnya kita menyatakan kesaksian di dalam kehidupan kita, membawa iman yang nyata, iman yang benar, iman yang benar, bukanlah iman yang besar sebesar-besarnya, bukan. Iman yang benar adalah iman yang taat setia sampai Tuhan datang kembali, mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang kita sembah datang dari surga. Tuhan yang kita sembah memberikan hidupnya, memberikan kehidupannya, memberikan berkatnya, memberikan anugerahnya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang kita kenal, kita berdoa, kita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku, Engkau berharga yang tak ternilai, yang kumiliki dan ku hargai. Yesus engkau mengagumi, Yesus engkau mengagumi, Yesus engkau mengagumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam ibadah
tempat yang agung ini, di mana kami memperingati kematian Tuhan pada saat ini. Ketika Engkau digantungkan di salib, tepat jam 9, Engkau telah menjalani proses-proses yang memalukan, yang menyedihkan, bahkan yang menyakitkan. Dan ketika Engkau tergantung di kayu salib, Engkau selalu menyatakan kasih. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam kemanusiaannya, Tuhan Yesus pun merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang begitu berat, tapi karena kasihnya dan karena ketaatannya, dia tetap menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Eli lama sabatan, ya Bapa, mengapa Kau meninggalkan aku? Secara kemanusiaan di dalam dirinya, Tuhan merasa kesendirian, tetapi dia tetap taat untuk menjadi korban di atas kayu salib, untuk menebus dosa saudara, untuk menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus, darahnya yang amat kuasa. Oleh darah anak domba Allah kita diselamatkan. Sekali lagi di dalam Jumat yang agung ini menjadi perenungan di dalam kehidupan saudara, menjadi perenungan di dalam kehidupan kita semua. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, hargai pengampunan Tuhan, pembenaran ilahi yang ada di dalam kehidupan saudara. Tanggalkan segala dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam setiap ibadah Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan berpakai sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala kelemahan kami, dan kami sudah menerima karya terbesar Tuhan. Dan saatnya kami menegakkan segala dosa kami, saatnya kami menginjil, saatnya kami bersaksi, menyatakan kemuliaan Allah bagi orang di sekitar kami, bagi dusun pesantren ini. Satu saat dusun pesantren ini akan menyatakan kemuliaan Allah, dan di dalamnya kami sudah mengambil bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Inilah ucapan syukur kami ketika kami sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami berdoa, Tuhan, cara khusus bagi dusun pesantren dan sekitarnya, nyatakan kemuliaan Allah, nyatakan kuasa ilahi, nyatakan pertobatan yang besar, di mana Engkau telah bekerja di tempat ini. Kerjaan Tuhan telah hadir 20 tahun lebih. Kami percaya Tuhan mempunyai maksud yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi bagi tempat ini. Engkau kuduskan tempat ini, Engkau kuduskan ruang hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kami sudah menerima anugerah ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah Paskah, di mana kami memperingati, merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Engkau adalah Allah, bahwa Engkau adalah Tuhan, Adonai Zebaot, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengalahkan kematian, Allah yang mengalahkan maut. Engkau berkati ibadah kami minggu nanti Tuhan, urati anak-anak Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kaki-kaki yang melangkah ke tempat ini, nyatakan kemuliaan ilahi, nyatakan hadirat Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, berkat ilahi hadir bagi anak-anakmu di tempat ini. Urapan Allah hadir. Kalau urapan Allah hadir, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu.
Sekali lagi karena urapan Allah hadir, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup. Jangan sia-siakan urapan ilahi yang hadir dalam hidup. Lepas engkau meninggalkan tempat ini, ada damai sejahtera ilahi. Pada akhirnya kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Kami mengucap syukur. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang.